Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Breaking News menemani Anda dengan berita-berita yang akurat dan terpercaya. Kita awali di informasi pertama. Gempa bumi bermagnitudo 76,7 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Detikcom. BMKG menyebutkan gempa yang berpusat pada 8,95 lintang selatan dan 112,48 bujur timur tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan data BMKG, epicenter gempa berada di laut 90 km barat dari Kabupaten Malang dan memiliki kedalaman 25 meter. Getaran gempa dirasakan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Bali. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang selama 8 jam membuat sebagian besar kawasan tergenang banjir. Selain permukiman warga, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan protokol di kota Semarang. Banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol yakni Jalan Pemuda, Jalan Monsinyur Pratono, Jalan Jenderal Sudirman, bahkan kawasan Simpang 5 dan Jalan Pantura Mangkang, Semarang. Banjir yang menggenangi sejumlah kawasan pemukiman warga yang ada di Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, dan Tugu. Tim gabungan Polri, TNI, dan Basarnas bersiaga memantau laporan warga yang meminta untuk dievakuasi bila genangan air di rumahnya terus meningkat. Mulai banjir tadi pagi ya, hujan mulai dari jam 1 malam, terus mulai banjir kira-kira jam 6. Jam 6, Pak. Ya kalau di tempat saya sudah 1 dengkul nih, setengah meter. 3 orang tewas dan 3 lainnya terluka dalam sebuah kecelakaan di Jalan Utama Purwakarta, Bandung. Bus Prima Jasa jurusan Garut Bekasi menabrak 4 sepeda motor dan 2 buah mobil. Kecelakaan terjadi akibat rem bus blong. 3 orang tewas dan 3 lainnya terluka akibat tabrakan beruntun di Jalan Utama Purwakarta, Bandung, tepatnya di Jembatan Sasak Besi Purwakarta, Jawa Barat, Senin pagi. 4 sepeda motor hancur, bahkan 1 jatuh ke sungai. Kecelakaan terjadi saat bus Prima Jaya jurusan Garut Bekasi melaju dari arah Bandung menuju Purwakarta saat melintasi jalan menurun bus oleng sehingga mengalami rem blong. Pengemudi bus justru mengambil jalur kanan arah berlawanan yang digunakan kendaraan dari arah sebaliknya. Akibatnya, sebuah angkot, sebuah mobil minibus, dan 4 sepeda motor langsung hancur di trabas bus. Kita ke informasi dari dalam negeri. Puluhan rumah yang berada di permukiman padat Jalan Buntu 1 Mapang, Jakarta Selatan pada Senin malam ludes terbakar. Kita belum mengetahui apa penyebab pasti kebakaran yang terjadi, namun banyaknya bahan material yang mudah terbakar, kemudian membuat api cepat merambat ke rumah lainnya. Karena memang kondisinya pada penduduk kobaran api tersebut melumat permukiman, warga yang berada di Jalan Bangka Buntu 1 Mampang Perapatan Jakarta Selatan pada Senin malam seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa pada di permukiman ini kemudian membuat api cepat membesar dan juga cepat merambat ke sejumlah permukiman. Warga yang saling berhimpitan ini Anda dapat saksikan di layar kaca kebakaran besar masih terjadi, belum berhasil untuk dipadamkan. Ini juga terlihat bahwa para petugas pemadam kebakaran sedang berjibaku untuk berupaya memadamkan api yang melahap puluhan rumah di sana. Pemerintah kembali merilis data terbaru tambahan kasus positif 19 di Indonesia. Pada Sabtu 24 September, hari ini jumpai kasus positif COVID bertambah 1.724 orang. Dengan begitu, total kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.421.118 kasus. Selain laporan tambahan kasus positif, Satgas COVID-19 juga mencatat jumlah pasien yang sembuh. Hari ini sebanyak 2.044 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19, sehingga total pasien yang sembuh sejak awal pandemi berjumlah 6.241.138.
orang, namun pemerintah masih mencatat adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Hari ini 12 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19. Dengan begitu, total kematian pasien sejak awal pandemi jadi 157.968 orang terkait penambahan kasus positif. Angka yang dilaporkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta masih menyumbang angka positif terbanyak, yaitu 687 kasus. Disusul Japara 326 kasus dan Jawa Timur 193 kasus. Memberikan jatah kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan pada beberapa hari terakhir. Meski begitu, masyarakat tetap diingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemudian masyarakat juga diminta untuk melengkapi dosis vaksinasi agar Indonesia segera berstatus endemi. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Nafira Apriasyari, pamit undur diri dan sampai jumpa.